Kembali bersama saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa informasi yang sangat penting bila Anda sebagai pasien penyakit kronis. Penyakit kronis itu adalah kencing manis, darah tinggi, gagal ginjal, jantung, dan kanker bahkan ya. Nah, itu termasuk beberapa contoh penyakit kronis, tapi saya berharap Anda tidak termasuk di dalamnya menderita penyakit kronis itu. Yang pertama harus Anda ketahui bahwa Anda berhak untuk mendapatkan informasi. Ini dalam bentuk edukasi dari tenaga medis atau dokter yang merawat Anda. Mintalah informasi-informasi sejelas mungkin tentang kondisi Anda. Yang pertama adalah, saya ini sakit apa? Ya. Kemudian kedua, apakah saya ini bisa sembuh dari penyakit saya ini, ataukah saya harus kontrol terus jadinya. Kemudian yang ketiga adalah, apakah pola hidup saya ini sehat mendukung penyembuhan dari penyakit saya ini, ataukah saya harus merubah pola hidup saya. Pola hidup itu termasuk adalah pola makan, pola diet, dan pola aktivitas, serta pola istirahat di dalamnya juga. Nah, tanyakan hal itu. Carilah informasi kepada dokter atau tenaga medis yang merawat Anda sebanyak-banyaknya, karena itu adalah hak Anda, ya, hak pasien untuk mengetahuinya. Kemudian berikutnya adalah Anda harus melakukan perubahan pola hidup Anda, karena seringkali penyakit kronis ini dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat atau terjadi kesalahan dalam pola hidup itu. Pola hidup itu adalah pola diet Anda. Benarkah Anda sudah melakukan diet yang baik? Ya. Yang kedua adalah pola aktivitas dan pola istirahat di dalamnya juga, yaitu apakah Anda sudah rajin olahraga secara teratur, tidur cukup sebagai kompensasi untuk istirahat dan relaksasi. Nah, ini Anda harus ketahui juga dan harus Anda lakukan perubahan pola hidup ini, karena sekali lagi kebanyakan penyakit kronis itu karena adanya kesalahan di dalam melakukan pola hidupnya. Nah, berikutnya adalah obat-obatan. Jadi obat-obatan itu tidak langsung ketika orang didiagnosa suatu penyakit seperti kencing manis atau darah tinggi langsung mendapatkan obat-obatan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti mengancam nyawa atau sudah terjadi komplikasi yang parah karena penyakitnya itu. Misalnya kencing manis terjadi komplikasi, luka yang tidak bisa sembuh-sembuh, karena itu harus segera diobati, harus minum obat-obatan ya. Atau penyakit jantung yang sampai menimbulkan, atau darah tinggi yang sampai menimbulkan serangan jantung dan sebagainya. Tetapi meskipun Anda sudah mendapatkan obat-obatan, Anda tidak boleh meremehkan perubahan pola hidup. Tetap Anda harus melakukan perubahan pola hidup, karena obat tidak bisa menggantikan perubahan pola hidup yang sehat itu. Jadi jangan mentang-mentang, saya sudah mendapatkan obat, saya sudah mendapatkan insulin sehingga saya bebas makan, tidak usah diet lagi sesuai dengan penyakit saya, ya, saya tidak usah olahraga lagi, tidak istirahat atau tidur seenak sendiri, ya, waktunya sering kurang tidur dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan. Jadi Anda harus tetap melakukan perubahan pola hidup menuju pola hidup yang sehat. Ada penelitian dari daerah Malang, ya, beberapa vaskes melakukan penelitian, ternyata terbukti pemberian insulin saja tanpa terjadinya perubahan pola hidup gagal mengontrol gula darah pasien. 75% terjadi kegagalan, ya. Hanya mengandalkan insulin saja tidak bisa, tapi harus melakukan perubahan pola hidup. Nah, ketika hal ini, edukasi, perubahan pola hidup, dan obat-obatan gagal, maka barulah ke arah operasi, ya. Kecuali sekali lagi komplikasi yang parah dan mengancam nyawa, memang harus segera tindakan. Tindakan itu adalah operasi, kemoterapi, radioterapi, cuci darah, dan sebagainya, ya. Itu adalah yang harus Anda ketahui. Tetapi saya berharap Anda tidak sampai pada level 4 harus operasi, kemoterapi, radioterapi, ataupun cuci darah, ya. Dan karena itu sangat tidak nyaman sekali dan harus membuat kita menjadi tertekan di dalam penyembuhannya. Demikian informasi yang saya berikan, semoga ini menjadi edukasi sebagai pengganti edukasi dokter di ruang praktek, karena seringkali dokter tidak sempat menyampaikan mengenai edukasi-edukasi ini.
Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya ini atau edukasi dari saya ini. Bila edukasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan, share kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.